dikasihi jemaat GBIS Kalvari Sukabumi. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Boleh kasih sorak-soraknya buat Tuhan. Sorak-soraknya lebih tinggi lagi, lebih tinggi, lebih dahsyat lagi. Siapa yang bersemangat bersuka cita untuk puji muliakan nama Tuhan di pagi hari ini, boleh lambaikan tangannya. Demikian juga jemaat yang di rumah. Kita mau sama-sama mengungkapkan isi hati kita, menyatakan kerinduan kita atas kehadirannya, atas penyertaannya senantiasa dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati dalam doa. Kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan rasa syukur kami Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkurang, bahkan tidak pernah hilang sedetik pun di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami perjumpaan kami pada pagi hari ini untuk puji muliakan nama-Mu Tuhan, selalu dan senantiasa Tuhan. Terima kasih. Kau boleh pimpin Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, awal, pertengahan hingga kepada akhirnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, ketika kami kembali kelak nanti Tuhan, kami tetap terus boleh bawa api sukacita dan semangat yang daripada-Mu yang kami boleh peroleh pada pagi hari ini Tuhan, untuk boleh kami gunakan, sebarkan, manfaatkan Tuhan, untuk jadi berkat Tuhan, untuk terus jadi berkat buat banyak orang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Izinkan pada pagi hari ini Tuhan, kami mengungkapkan rasa kami, kerinduan kami Tuhan. Kami modalkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus.
siap puji muliakan namamu lebih dalam, lebih dahsyat lagi. Kami alaskan doa kami hanya di dalam namamu yang hidup. Haleluya, orang-orang percaya bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Beri kemuliaan lebih tinggi lagi buat Tuhan kita. Siapa yang percaya kalau kita anak-anak Allah yang luar biasa? Mari lambaikan tangannya. Siapa yang percaya kalau kita punya kuasa? Karena kita punya Allah yang maha kuasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan kita puji muliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, masih kuat untuk berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan kita mulaikan satu pujian yang menyatakan bahwa kita siap Tuhan untuk diperbaharui. Kita siap Tuhan untuk diisi. Kita siap Tuhan untuk membuka telinga dan hati kita untuk boleh mendengarkan kebenaran, kebaikan, ketetapan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu
setiap kebenaran firman yang daripadamu. Kami sungguh percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup Tuhan, firman-Mu itu nyata, firman-Mu adalah terang Tuhan bagi kehidupan kami, bahkan bagi seluruh umat manusia. Terima kasih, Kau boleh pakai hamba-Mu, mampukan hamba-Mu, Pastor Nail Tuhan, untuk menyampaikan, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Pakai bibir hamba-Mu untuk menyampaikan ketetapan, kebenaran yang daripadamu. Terima kasih. Kami buka hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu yang hidup. Orang percaya bersama-sama katakan, amin. Shalom. Tuhan, sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Seringkali kita suka untuk melakukan sesuatu yang positif. Cenderung orang melakukan hal-hal yang negatif. Ya, kata-kata yang negatif itu lebih mudah. Namun hal-hal yang positif, perilaku yang positif, kata-kata yang positif yang membangun itu seharusnya menjadi stylenya orang Kristen. Ya, oleh sebab itu pada hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang lifestyle Christianity. Lifestyle Christianity. Jadi gaya hidup kekristenan, ya. Judulnya seperti itu. Nah, gaya hidup adalah pola tingkah laku seseorang. Ini kalau di kamus besar bahasa Indonesia ya. Tingkah laku seseorang sehari-hari. Itu namanya gaya hidup. Perilaku tingkah laku seseorang sehari-hari. Ya. Itu menyangkut soal gaya hidup, kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, penampilan, pola makan, ya, cara memilih makanan, cara berbicara, cara berelasi, cara mengatur keuangan. Ya. Tetapi dunia menawarkan yang dinamakan gaya hidup postmodern. Tadi saya tanya sama istri saya, postmodern itu apa sih? Jadi betul-betul arsitektur yang dirancang secara modern, kurang lebih seperti itu, ya. Sistemnya minimalis, ya, itu termasuk ya. Nah, kalau kehidupan postmodern ini, gaya hidup postmodern dipengaruhi oleh yang namanya hedonisme. Sedikit belajar soal sejarah ya tentang tingkah laku. Nah, saudaraku, hedonisme ini menekankan tentang kesenangan dan kebebasan. Makanya sering kita dengar orang bilang gini, yang penting mah happy. Nah, sering, mungkin kita juga kadang-kadang mengucapkan itu ya, yang penting mah happy. Orang kaya mah bebas. Terus, saya mah bebas, saya mah gak punya keluarga, bebas melakukan apa aja. Jadi, hedonisme ini menekankan tentang kesenangan dan menekankan tentang kebebasan. Ya. Tetapi itu seringkali bertolak belakang dengan Alkitab. Ya, Alkitab mengajarkan tidak seperti itu. Ya. Bahkan pola hidup, gaya hidup yang dipengaruhi oleh yang namanya hedonisme itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau perlu nggak ada tatanan hidup. Pokoknya gimana gua aja. Ya, yang penting saya happy, saya bebas. Ya, yang penting mah happy ya bodo amat. Ya, itu adalah pengaruh-pengaruh hedonisme. Nah, saudaraku, dan dunia ini dipengaruhi oleh kuasa jahat. Ya, ayat yang pertama kita akan baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Saya akan bacakan buat saudara. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa jahat. Jadi firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa seluruh dunia ini ada di bawah kuasa jahat. Tapi firman Tuhan mengatakan kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Ya, ada ayatnya dalam Roma 12 ayat 2a. Ya, ini salah. Ya, ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, firman Tuhan katakan seperti itu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi orang-orang Kristen harus punya gayanya sendiri. Orang-orang Kristen harus punya stylenya sendiri. Ya, itu namanya lifestyle Christianity. Gaya hidup kekristenan. Ya. Apa itu gaya hidup kekristenan? Lifestyle Christianity. Gaya hidup kekristenan adalah pola tingkah laku sehari-hari.
pengikut Kristus yang di dalamnya harus mencerminkan kehidupan Kristus. Ya, ini ada. Gaya hidup kekristenan adalah pola tingkah laku sehari-hari pengikut Kristus dan yang harus mencerminkan kehidupan Kristus di dalam. Itu yang namanya lifestyle Christianity. Ya. Nah, apa kata Alkitab tentang lifestyle Christianity? Ya. Do what Jesus did. Lakukan apa yang telah Yesus lakukan. Inilah lifestyle. Lifestyle kita, lifestyle Christianity ini harus mengarah kepada do what Jesus did. Lakukan apa yang sudah Yesus lakukan. Ya, kita akan baca ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 6 saya bacakan buat saudara. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi ketika kita di dalam Kristus, firman Tuhan katakan perjanjian baru, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Stylenya Tuhan seperti apa? Nanti kita akan bahas. Ya. Dan kita harus hidup seperti itu. Bahkan firman Tuhan katakan kita akan melakukan yang jauh lebih besar. Saya bacakan ayat itu saudara. Yohanes 14:12. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi ketika kita punya style Kristus, lifestyle Christianity di dalam kehidupan kita, ya sama seperti Yesus, kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Nah, lebih dalam lagi, apa saja yang menjadi gaya hidup kekristenan? Apa saja yang menjadi lifestyle Christianity? Ya, yang pertama adalah gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, kita baca ayatnya 1 Korintus 10:31 mengatakan, aku menjawab, jika engkau makan dan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Ayat ini dalam banget artinya. Jadi gini, kalau saudara makan, itu memuliakan Tuhan enggak? Masa gitu aja harus memuliakan Tuhan makan? Masa sih harus memuliakan Tuhan? Ini kata firman Tuhan loh. Jikalau kamu makan, harus memuliakan Tuhan. Ya. Kalau makan nasi yang berguna untuk tubuh, oke. Tapi kalau makanannya makanan junk food, makanan-makanan yang nggak sehat, makanan-makanan yang berlemak, sekali-kali it's okay, betul gak? Ya. Tetapi kalau every single day kamu harus makan seperti itu nggak memuliakan Tuhan. Betul. Nggak memuliakan Tuhan. Kali-kali boleh ya, makan makanan yang berlemak ya. Tapi kalau every single day, tiap hari makan seperti itu, terus-terusan, itu nggak memuliakan Tuhan. Ini ada true story. Ya, saya nggak sebutkan namanya. Ya. Ada seorang teman, ada seseorang lah, bukan seorang teman. Dia senangnya durian. Siapa di sini yang senang durian? Pada nggak senang durian ya apa? Masih ngantuk. Oh, senang ya durian. Bikin ya nanti sop durian. Senang durian? Ada, lumayan. Berarti antara tengah-tengah, antara suka atau nggak suka ya. Tergantung, ya tergantung bukan lumayan. Kalau duriannya enak, suka. Pas suka lumayan ya durian ya. Durian yang paling enak tuh sebenarnya bukan montong. Jadi ngomongin durian ya, durian musangking. Tahu nggak saudara durian musangking? Itu ada tuh di Instagram sering orang yang suka gini-gini. Siapa tuh? Inisialnya HP. Dia suka gini, wah tiap kali dia ke supermarket dia beli musangking. Karena satu durian itu harganya jutaan. Dan pasti enak katanya, legit, manis, ya kuning dan bijinya kecil. Musangking. Udah pernah nyobain musangking? Belum ya? Kalau nanti beli, saya minta satu aja.
mahal banget harganya. Ya. Nah, orang ini senang durian. Karena saking senang duriannya, padahal durian montong ya kata konon, katanya orang yang makan durian montong tuh gak akan pengaruh sama darah tinggi. Karena dia suka, dia makan hampir habis satu buah durian. Nah, siangnya kebetulan itu hari libur, orang ini kedatangan keluarganya. Dan keluarganya bilang, "Opah, ayo kita pergi ke puncak. Ya, kita jalan-jalan." "Oh, ayo." Ya. Pas kebetulan sampai sana pas makan siang dan mereka cari restoran di satu restoran dan mereka pergi untuk makan siang. Dan di restoran tersebut ada menu yang paling enak karena dulu juga waktu almarhum papi saya belum masih ada ya, kami sering ke sana. Ya, memang benar menu itu enak. Tahu menunya apa? Sate kambing. Sate kambing. Kenapa enak? Karena kita pernah tanya, kambingnya kambing muda katanya kalau dipotong. Ya yang penggemar sate kambing, kalau kambing muda enak, betul nggak? Ya kalau yang udah tua alot, gitu. Kalau yang masih muda enak. Dan dia punya peternakan sendiri, sehingga setiap kali disajikan, memang harganya mahal 2 kali biasanya. Dan disajikan di hot plate. Wah, pokoknya enak banget. Nah, orang ini makan sate kambing karena suka juga, makannya banyak. Sudah beres, mereka udah rekreasi, pulang back to Sukabumi. Ketika kembali ke Sukabumi di sore hari, orang ini stroke, malamnya meninggal. Ya. Nah ini contoh, saya tidak menjudge menghakimi orang tersebut, tapi pola makannya yang salah. Makannya tidak memuliakan nama Tuhan. Itu contohnya loh. Ya. Ayat ini nggak usah kita tafsirkan, tapi saudara baca aja. Oh maksudnya makan makanan, betul. Tapi memuliakan Tuhan atau enggak? Ya. Jadi kalau kita makan, itu harus memuliakan Tuhan. Itu benar-benar detail hari ini kita dengan firman Tuhan ya. Saya mau kasih tips sama saudara. Saya punya tips ya, supaya saudara bisa makan makanan yang saudara suka, memuliakan Tuhan dan tidak gemuk. Nah, ini nih tipsnya ya. Belum pernah dapat kan tipsnya di mana-mana. Nah tipsnya gini. Siapa di sini penggemar makanan sotomi? Oh, aku lah ya, sotomi ya. Nah, saudaraku tipsnya begini, ini bukan firman Tuhan tapi mengarah ke situ ya. Tipsnya makan, yang pertama adalah makannya jangan banyak-banyak. Makannya jangan banyak-banyak. Saya selama pandemi ini saya penggemar juga bukan mie juga saya senang, tapi martabak Bandung. Saudara suka? Ya, ini udah agak ketap-ketap nih, udah agak lapar karena nggak sarapan ya. Martabak Bandung itu kalau isi keju, kacang, coklat, pokoknya enak banget. Tapi sepanjang pandemi ini saya makan 3 kali martabak Bandung itu. Pertama dikasih orang, ada yang ngirim. Yang kedua ini saya beli. Terakhir Jumat yang lalu anak saya pengen martabak, jadi beli martabak ya. Jadi dari dalam setahun lah kurang lebih pandemi ini saya cuma 3 kali makan martabak. Jadi tips yang pertama itu makannya jangan sering-sering. Kalau setahun 3 kali berarti berapa bulan sekali? 4 bulan sekali kurang lebih. Ya, itu nggak akan saudara jadi gemuk. Makan aja dan nggak akan gemuk. Tips yang kedua, kalau saudara makan jangan banyak-banyak. Ya. Kalau saudara ada menu yang saudara suka, ya, kalau bisa setengah porsi. Kalau ada menu seperempat porsi, ya udah seperempat porsi. Saudara senang nih sotomi nih, udah 4 bulan nggak makan ya, pengen makan sotomi atau martabak, kalau bisa seperempat porsi aja. Ya, gitu. Yang penting udah nyicipin, ya. Itu nggak akan jadi gemuk, saya jamin. Yang ketiga, saudara bakar lemak lagi, saudara olahraga lagi, itu nggak akan jadi lemak, nggak akan jadi gemuk ya. Saya dengan istri selama pandemi ini terus olahraga tiap hari ya. Saya nggak ngecilin ya perut, karena nggak dikunci nih perutnya, nggak kelihatan ya, memang 6 kilo, dan itu karena olahraga. Dietnya nggak terlalu keras, tapi olahraganya setiap hari 1,5 jam kurang lebih, ya.
dan itu membakar lemak. Jadi tips ini saya bagikan buat saudara-saudara yang takut gemuk, makan dan sebagainya. Dengan tips ini saudara pasti ngaku dan memuliakan Tuhan. Ya, oke. Kemudian tadi firman Tuhan katakan apa? Ketika kita minum juga kita memuliakan Tuhan. Masa sih minum harus memuliakan Tuhan? Iya, ini kata firman Tuhan. Kalau minumnya air putih bagus, apalagi kalau terapi air putih. Tapi kalau minumnya minuman beralkohol, minuman keras, siapa di sini yang suka minuman beralkohol? Saya banyak sharing sama orang-orang yang suka mabuk, mantan, ya. Dan mereka bilang bohong. Kalau orang Indonesia bilang katanya minum seseloki aja untuk kehangatan, itu bohong. Awal-awalnya seperti itu. Pernah ada yang awal-awal lama-lama ketagihan dan bisa mabuk. Ya. Jadi kalau kita minum pun minum untuk kemuliaan Tuhan. Ya, dan kita melakukan apa saja lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi termasuk hobi saudara. Hobi saudara misalnya mancing, sport, ya. Lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk misalnya hobinya makan. Tadi Maya bilang makan. Ya udah nggak apa-apa, tapi lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan banyakin porsinya. Ya, jangan terlalu sering. Gitu ya. Oke, itu yang pertama, gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, gaya hidup yang menjadi berkat untuk orang lain. Saya bacakan ayatnya buat saudara. 1 Korintus 10 ayat 32 sampai 33. Janganlah kamu menimbulkan syiak dalam hati orang. Ya, betul, syiak ya. Baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadi ayat ini bicara kepada kita bahwa gaya hidup kekristenan harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan menjadi batu sandungan, ya, menjadi berkat. Bahkan Paulus mengatakan, menekankan agar gaya hidup kita ini menjadi sarana Injil. Sehingga banyak orang boleh selamat gara-gara gaya hidup kita, lifestyle kita. Loh, kok bisa? Kita lebih dalam lihat lagi, ya. Dari semua aspek kehidupan kita, termasuk gaya berpakaian kita, ya, gaya berumah tangga kita, gaya berpacaran. Ada yang berpacaran sih? Yang di atas anak muda berpacaran. Nanti ada sesi khusus lah tentang pacaran. Dia nggak boleh yang sama dengan dunia. Jadi gaya berpacarannya harus berbeda, harus memuliakan Tuhan, menjadi berkat buat banyak orang. Ya. Termasuk juga gaya berbicara kita. Ini yang paling ditekankan di firman Tuhan. Cara kita ngomong. Oh, kok bisa sih? Betul. Nah, kita akan baca ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Gara-gara perkataan kita baik, orang tuh dapat kasih karunia, saudaraku. Jangan main-main dengan perkataan. Tapi kalau kita mengeluarkan perkataan kotor itu kasar, jelek, perkataan yang buruk, itu akan orang lain yang mendengarnya bisa jadi syiak, firman Tuhan katakan. Ya. Jadi perkataannya harus baik. Ayat lain, Efesus 5 ayat 4. Demikian juga perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Jadi nggak pantas buat kita, orang-orang Kristen. Ya. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Matius 12 ayat 36-37. Ini perhatikan baik-baik ya. Kenapa firman Tuhan banyak bahas tentang ini, gaya berbicara kita. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia. Artinya kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang menjelekkan orang, kata-kata yang memfitnah orang, kata-kata yang tidak mendatangkan semangat buat orang. Perhatikan baik-baik. Setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus
dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ini bukan kata saya, tapi kata firman Tuhan. Jadi mulai saat ini harus bertobat. Style kita harus berubah. Kata-kata kita harus berubah. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Makanya tadi di awal saya mengajak saudara untuk berkata-kata positif. Kalau nggak terbiasa susah, saudara. Ya, kalau nggak terbiasa susah, harus dibiasakan. Ya. Sekarang udah bisa dong kasih kata-kata. Tadi kan susah kan ngomong tentang yang positif. Kata-kata positif itu ada ratusan kata, saudara. Ya, oke? Sekarang kita praktek. Coba sekarang lihat kiri kanannya lagi atau depan belakang. Katakan sesuatu yang positif. Coba katakan sesuatu yang positif. Nah, bisa kan Pak Ahok? Tolong katakan sesuatu yang positif. Adik kakak, ya boleh. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu baik, kamu keren, kamu berhasil, kamu wah sukses pasti, gitu ya. Wah ya. Suami istri juga boleh katakan sesuatu yang positif. Ya kalau selama ini gak pernah bilang sesuatu yang positif, katakan sesuatu yang positif. Saya kamu ganteng, kamu keren, kayak bintang film, ya bilang ya. Oke, jangan sesuatu yang negatif. Jadi paham hedonisme udah gak boleh ada lagi. Yang penting mah gue gak nyusahin dia. Mulut gua pernah nggak dengar orang kayak gitu? Wah ini saya menganut paham hedonisme. Mulut gua, badan gua, kumaha gua, ya nggak bisa. Hidup kita, kelakuan kita, perilaku kita harus mencerminkan Kristus dan menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang kedua tadi, ya. Menjadi hidup kita harus menjadi berkat. Sama-sama katakan hidupku harus menjadi berkat. Satu lagi. Ya, jadi mulai hari ini gak boleh ada kata-kata kotor lagi. Perkatakan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata yang membangkitkan semangat dari segala aspek ya dalam kehidupan saudara. Amin. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, gaya hidup yang memberitakan Kristus. Ya, kita baca ya 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ini balik ke ayat pertama ya. Ayat pertama mengatakan bahwa do what Jesus did. Lakukan apa yang Yesus telah lakukan. Ya, Yesus melakukan banyak hal dan dia wajib hidup sama seperti Yesus. Ya, ada beberapa ayat yang saya tulis tapi kita akan baca aja. Matius 4 ayat 25. Ya, ini tentang orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Kemudian Matius 15 ayat 30. Orang-orang sakit dibawa, orang yang buta, orang yang bisu. Ya. Yesus memberikan dampak seperti itu. Style Yesus seperti itu. Ketika dia berkeliling kota, berkeliling seluruh daerah, dia selalu memberitakan firman Tuhan dan juga tidak ada sesuatu yang negatif dalam kehidupannya. Dan kita harus sama seperti Yesus. Memberikan dampak-dampak yang luar biasa. Ya. Coba ini kita baca nih ayatnya. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Jadi ketika Yesus berkeliling, yang dikerjakan Yesus, dia memberitakan Injil kerajaan surga, dia menyembuhkan orang sakit, melenyapkan kelemahan. Kelemahan itu bisa karena orang bisa lemah gara-gara karena ekonomi, karena uang. Ya bukan hanya sakit aja, karena apa lagi? Kelemahan-kelemahan itu karena pekerjaan, karena rumah tangga mungkin, ya berantem gitu. Tuhan melenyapkan. Jadi kita harus punya dampak ketika kita memberitakan Injil kerajaan surga, orang tuh terdampak karena Injil. Jadi bukan karena saudara. Karena ketika saudara memberitakan Injil ada kuasa yang besar. Karena Tuhan katakan Injil itu adalah kekuatan Allah. Ketika saudara bicara sama orang, tanpa saudara harus menyelesaikan masalah tersebut, saudara bicara firman Tuhan, orang tersebut sudah diselesaikan masalah. Karena ada kuasa yang besar. Ya. Jadi bila saudara bertemu dengan banyak orang, lagi
Siapa yang masih senang hangout? Kita hangout bareng ya. Keluarga Bapak Neng. Kita dulu sering hangout bareng ya. Kita mulai terbiasa lagi harus. Ini yang anak-anak muda nih sering ya hangout bareng. Terus kumpul keluarga. Biasanya, saya juga tidak menghakimi ya. Biasanya ngapain saudara? Itu makan ya pasti kotoran. Biasanya ngapain? Ngobrol. Apa? Apa tadi? TikTokan. Sekarang TikTokan ya. Tapi bukan itu nggak boleh. Ngobrolin bisnis, masa sih nggak boleh? Ngobrolin hobi, masa sih nggak boleh? Ngobrolin fashion, masa sih nggak boleh? Boleh, tapi harus ujung-ujungnya Injil Kerajaan Allah. Sehingga ketika kita berkumpul, ketika kita ngobrol sama orang diberkati semua. Dan itu yang membawa dampak yang luar biasa. Ketika kita punya lifestyle ini, lifestyle Christianity, ya, gaya hidup kita memberkati banyak orang, ya. Do what Jesus did. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Ya, banyak orang di sekeliling saudara membutuhkan berita Injil. Kalau saudara ketemu sama orang yang sakit, beritakan tentang Yesus penyembuh, bukan dokter yang hebat. Sorry ya yang nonton mungkin ada yang profesinya dokter atau di sini ada saudara dokter. Oh gitu sih, iya betul. Kadang-kadang ketika kita ketemu sama orang yang sakit, coba saudara yang dengar apa? Biasanya orang-orang Kristen. Ya, terus apa lagi? Nah, dokter mana bu? Itu dokter aja pakai nama ya, takut ada yang sama. Dokter si S tuh, gitu. Oh jangan bu, ini dokter ini nih, ini lulusan dari Amerika. Amerika juga bukan biasa, Amerika. Ini lulusan Amerika nih, hebat. Wah, belum lagi gampang dokter. Mau sana aja, pasti sembuh. S2-nya dia di negeri Cina. Kan ada pepatah bilang mencari ilmu sampai ke negeri Cina ya. Pasti di sana yang paling hebat tuh. Ya, ini dokter lulusan Cina pasti sembuh. Padahal si ibunya udah bilang, udah ngasih tanda nih. Saya tuh udah kemana-mana, dia orang kaya. Dia udah kemana-mana, gak bisa sembuh-sembuh. Dia bilang, enggak dok, cobain dokter ini. Dokter ini bagus, keren, pasti sembuh. Harusnya kita kabarkan tentang berita kerajaan surga. Dokter di atas segala dokter itu Tuhan Yesus. Berdoa, kata firman Tuhan, tumpang tangan dan orang itu akan sembuh. Firman Tuhan loh. Kalau saya lagi doa ya, saya kadang-kadang ada intimidasi. Sembuh ya, didoain. Apa malah mati? Kan ngeri kan? Kalau didoain, malah mati. Tanggung jawab loh, lu doain mati gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ketika kita meletakkan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Doakan saudaraku. Jangan malah promosi dokter. Jangan malah promosi obat. Belakangan ini ada yang promosi obat ya. Gejala itu. Minum ini obat Cina. Bagus. Covid datangnya pertama kali dari Cina. Ini pasti bagus. Ya, promosi obat. Ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi style kita harus berubah. Promosikan Yesus yang bisa menjadi penyembuh. Ketika kita bertemu dengan orang yang punya banyak masalah, kita nggak usah jadi ahli ekonomi, saudara. Tetapi promosikan Yesus yang bisa menyelesaikan semua masalah. Bahkan bisa membuat jalan, God will make a way, berjalan di muka kita, membuka jalan, membuat jalan, dan orang itu pasti diselesaikan masalah. Kadang-kadang dan seringkali banyak orang Kristen yang nggak punya style. Ya. Okay. Jadi yang ketiga adalah gaya hidup yang memberitakan Kristus. Ya. Jadi ketiga hal ini harus ada menjadi lifestyle Christianity. Ya. Gaya hidup kekristenan. Yang pertama tadi apa? Hidup memuliakan Tuhan. Apa yang kamu makan, minum, apapun yang dilakukan memuliakan Tuhan. Yang kedua, menjadi berkat buat banyak orang, buat orang lain. Ya, hidup kita harus jadi berkat. Jangan bilang lagi paham hedonisme.
badan-badan gua, mulut-mulut gua gimana, gua aja ngomong. Enggak, harus jadi berkat. Ya. Yang ketiga, gaya hidup yang memberitakan Kristus. Ya. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang. Makanya kita harus memberitakan Yesus sehingga ketika orang mendengar itu, mereka semua beroleh kasih karunia selamat dari Tuhan. Ya. Nah, yang terakhir, bagaimana kita dapat memiliki lifestyle Christianity? Bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup kekristenan itu? Jawabannya satu, connected to God, terhubung dengan Tuhan. Ya. Dan ketika kita terhubung dengan Tuhan, terbangun. Saya bacakan buat saudara ayatnya ya. Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya pray continually. Terus menerus. Jadi ini bukan bicara hanya soal doa. Jadi ini bicara soal terkoneksi itu bicara soal doa dan juga worship. Ya, saya nggak bahas lebih dalam. Tetapi kalau saudara mau tahu arti lebih dalam lagi tentang worship, saudara coba nonton midweek worship yang Kamis yang lalu. Ya, pada nonton ya? Wah, sedikit waktu itu yang nonton. Yang bawainnya Sis Adrian. Ya, coba saudara dengarkan baik-baik tentang soaking ya baca. Terendam. Soaking worship. Jadi worship itu bukan hanya wah, ramai, memuji Tuhan, angkat tangan, bahasa Allah gitu ya. Tapi gimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa berdiam diri, kita bisa menikmati Tuhan. Ya, itu salah satunya. Kalau saudara mau lebih dalam lagi, dengerin Kamis, midweek Kamis yang lalu. Ya, oke. Jadi itulah caranya agar kita bisa memiliki gaya hidup kekristenan, lifestyle Christianity. Amin. Haleluya. Ya. Dan ketika kita terhubung dengan Tuhan, yaitu yang akan memproses kita, membentuk karakter ilahi, kekristenan yang sejati, sehingga kita memiliki gaya hidup kekristenan, lifestyle Christianity. Puji Tuhan. Milikilah lifestyle Christianity, ya. Gaya hidup kekristenan. Lewat apa tadi? Pray and worship. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Miliki gaya hidup kekristenan lewat pray and worship, doa dan penyembahan, sehingga gaya hidup kita memuliakan Tuhan, memberkati orang lain, selalu memberitakan Kristus, ya. Dan sehingga banyak orang boleh melihat kehidupan kita, bahkan mereka boleh diselamatkan. Tuhan firman Tuhan katakan lakukan seperti yang Yesus lakukan. Amin. Miliki lifestyle Christianity. Amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama katakan Tuhan aku seperti Engkau.
boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan serupa dengan Tuhan. Biar Tuhan, gaya hidup kami harus terus berubah Tuhan Yesus, mengikuti standar ilahi, mengikuti Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, lakukan, perkatakan semuanya boleh memuliakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami belum menjadi berkat Tuhan Yesus melalui perbuatan kami mungkin, tetapi kami mau terus connected sama Tuhan saja, sehingga sikap dan perbuatan kami boleh seturut dengan Engkau saja Tuhan, dan sehingga kehidupan kami boleh berdampak. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menjadi inspirasi kehidupan kami. Tuhan Yesus bukan dunia ini tetapi Engkau, dan biarlah Tuhan kami boleh terus fokus sama Tuhan saja dan mengikuti teladan Tuhan, dan biarlah itu kami tularkan kepada yang lain, di mana kami boleh mengabarkan tentang kehidupan Kristus sendiri, pribadi Kristus itu, dan kami sendiri menghidupinya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kehidupan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Mampukan kami Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri, tapi Roh Kudus yang akan terus membimbing dan menuntun kami, sehingga kami boleh senantiasa bisa melakukan apa yang seturut dengan firman-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ubah pola pikir kami, ubah hati kami, atau sikap-sikap kami yang keras, tetapi biar Roh Kudus yang akan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan untuk waktu pagi hari ini yang indah. Berkati setiap jemaat-Mu, sehingga kehidupan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita, siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan terima berkat Tuhan. Semua orang percaya sama-sama katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat, dan do Jesus did, right? Ya, oke. Puji nama Tuhan.